Lanjutkan mendelay. Sekelas ini ada beberapa isinya dari panduan ini, teman-teman bisa membaca untuk belajar lebih lanjut. Ini intinya adalah mendelay untuk citasi dan untuk menuliskan daftar pustaka secara otomatis, dan di tulisan-tulisan baik artikel penelitian, artikel di buku atau buku-buku atau artikel lainnya ataupun penugasan sekarang sudah diwajibkan, apa ya, bukan diwajibkan, dianjurkan. Ada yang memang yang sudah mewajibkan untuk menggunakan aplikasi ini. Ada Mendeley, ada EndNote. Yang salah satunya gratis itu adalah yang Mendeley ini. Nah, ini enaknya nanti bisa kita rubah berbagai format-format. Ada istilah-istilah IEEE, ada nama-namanya. Nanti saya sampaikan di Word-nya. Ada banyak versi-versinya. Nah, itu tiap versi berbeda-beda. Ada yang nama dalam tahunnya di dalam kurung, ada yang tahunnya tanpa dikurung, dan seterusnya. Ada yang versi 1, 2, 3, gitu saja. Kemudian hanya ada nama dan beberapa informasi sedikit gitu. Ada yang seperti itu. Tapi nanti bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan atau sesuai persyarat dari artikel yang meminta ketentuan tersebut. Nah, sebelum masuk ke sana, saya sampaikan terlebih dahulu apa itu sitasi. Sitasi atau bibliografi sitasi adalah suatu rujukan kepada buku, artikel, halaman web, dan produk-produk hasil penerbitan lainnya. Jadi, kalau teman-teman mau menulis tugas atau penulis apapun, itu sebaiknya ada sitasinya, ada sumbernya. Tidak bisa kemudian teman-teman langsung tulis eh, itu mengakui tulisan teman-teman. Nah, itu bisa dikategorikan plagiasi. Plagiasi itu adalah ya mencontek tulisan orang lain. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang kita menuliskan citasinya. Jadi ada nanti sumbernya. Misalkan nih, eh, teknologi pangan adalah apa, titik-titik, kemudian misalkan sudah pengertian teknologi pangan itu menurut siapa, kita tulislah nanti sumbernya itu menurut si siapa gitu ya. Tahun 2000 berapa, itu adalah sumber yang perlu kita cantumkan. Itu namanya mensitasi. Kita mensitasi tulisan orang, kita merujuk merujuk buku, merujuk artikel yang dari orang tersebut, kemudian kita tampilkan orang tersebut pada tulisan kita. Itu namanya sitasi. Kita mensitasi, kita merujuk teori, kita merujuk pendapat, kita merujuk apapun yang bisa kita kompilasikan di dalam tulisan kita. Misalkan pemasaran, bauran pemasaran adalah strategi pemasaran mulai dari produknya, promosinya, tempatnya, harganya, pelayanannya, dan seterusnya. Itu menurut versi si Kotler 2003 misalkan. Ya, itu namanya saya mensitasi tulisan orang. Saya mensitasi pendapat si Kotler tersebut. Sehingga saya tulis Kotler, dalam kurung ya, Kotler, 2003. Nah, semacam itu. Itu adalah sitasi. Langsung saja ya, nanti ada uh, cara kita mensitasi. Nah, ini terdapat beberapa gaya style. Nah, ini gaya style yang saya bilang tadi apa? American Psychological Association. Ini adalah style saja, ada stylenya. Nanti tulisannya seperti apa, ada yang nanti saya tampilkan di Word-nya, ada versi yang nama kemudian dalam kurung dan seterusnya. Ada yang MLA, Modern Language Association, ada yang AMA, American Medical Association. Ada banyak ini, ada IEEE style, ada Vancouver style dan seterusnya. Ada banyak stylenya di sini. Nah, kalau kita uh, menulis manual, ya kemungkinan besar 90% lah ya. 90% ke atas ada kemungkinan kesalahan. Entah salah titik atau koma atau miring dan seterusnya. Pasti ada. Pasti ada kalau secara manual. Nah, ini aplikasi ini akan mempermudah kita dalam menulis dan mengurangi kesalahan, meminimalisir kesalahan.
Dengan menggunakan ini, kita tinggal klik aja, kemudian langsung muncul secara otomatis daftar pustakanya, daftar citasi kita, kemudian yang akan sinkron langsung ke daftar pustaka kita. Jadi tidak ada lagi kita mensitasi di isinya, di hasil dan pembahasan, tapi tidak ada di daftar pustaka. Kita kadang seperti itu kalau manual, lupa nggak menuliskan di daftar pustaka. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan Mendeley ini. Ini akan teman-teman gunakan sampai seterusnya, tugas-tugas dan apa sampai skripsi nanti juga akan menggunakan ini. Jadi harap teman-teman dibiasakan, nanti juga akan kelama-kelamaan sudah terbiasa ya, sambil merem mengaplikasikan ini sudah bisa. Gitu. Ini contoh-contoh yang style yang bisa ditawarkan. Ada banyak sekali style-style yang tersedia di dalam Mendeley itu. Nah, itu terkait Mendeley. Nah, ini Mendeley itu adalah sebuah perangkat lunak yang berupaya untuk mengintegrasikan citasi dan reference manager. Jadi, ada metadata referensi yang kita kumpulkan, kemudian kita ambil dari referensi itu, kemudian disitasi dan masuklah di daftar pustaka. Semacam itu. Secanggih itu. Jadi ada banyak buku-buku yang kita kumpulkan dalam bentuk e-book atau ke artikel-artikel, bisa dalam bentuk PDF atau bisa dalam bentuk web importer, Mendeley web. Ada nanti dua versi, ada yang versi desktop di laptop teman-teman itu, desktop Mendeley, dan ada versi yang di website. Ada nanti namanya Mendeley web. Nah, itu juga bisa disinkronkan keduanya. Nanti kita diskusi bersama, kita praktekkan bersama bagaimana cara menggunakan desktop Mendeley dan bagaimana cara kita menggunakan Mendeley web. Nah, ini. Kemudian ini fitur yang menjadi andalan Mendeley antara lain dapat berjalan di Microsoft Windows, Mac, Linux, dan seterusnya. Ini ada banyak versi yang laptop yang digunakan juga bisa, apapun. iPhone, iPad juga bisa. Nah, berikutnya cara menginstalnya. Teman-teman sudah pada menginstal atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah berhasil ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Iya, sip. Ini Mendeley dari mendeley.com, www.mendeley.com. Kemudian sudah sampai mendaftar register? Coba sudah ya? Sudah masuk berarti ya? Sudah masuk di Mendeley-nya ya? Kalau sudah, yang belum segera ini download, kemudian diinstal. Berikutnya nanti register dulu, ini pakai email, terus isi aja nama, password yang teman-teman inginkan, baru nanti register, kemudian akan sign in. Ini nanti ada pilihan diklik stay sign in atau tidak. Jadi kalau teman-teman pengen sekalinya klik Mendeley langsung sign in terus, ya tinggal diklik aja, biar nanti nggak lupa passwordnya. Ini dicentang ini dan stay sign in. Berikutnya ini cara ini ya, mendaftarnya, registernya. Ini cara menginstalnya, tinggal next aja, agree, setuju, kemudian next sampai pada install dan seterusnya, finish, selesai. Akan muncul tampilan seperti ini kalau sudah diinstal dan sudah registrasi, tampilannya seperti ini. Baru berikutnya saya praktekkan ya kalau sudah. Ini ada panduannya, teman-teman juga bisa baca dari sini bagaimana cara menambahkan dokumen, bagaimana cara menambahkan citasi. Dari Google Scholar juga bisa ini. Ini bisa dibaca dari sini, setelah ini saya praktekkan. Ini disinkronkan terlebih dahulu ini. Dan jangan lupa tools-nya sebelum memulai atau melinkkan dengan Word, kita klik tools, kemudian pilih yang install plugin Word. Nah, ini install plugin. Kalau sudah diinstal pluginnya, maka uninstallnya yang
tertulis, uninstall seperti itu. Ini adalah panduannya, teman-teman bisa membacanya. Install Microsoft Word plugin yang install, kemudian kalau sudah terinstall maka akan terkoneksikan dengan Word. Ini dengan Libri. Kalau pakai Microsoft Word ya ini beda-beda, ada Libri, ada Microsoft Word. Ini caranya, panduannya sudah ada caranya juga. Kita bisa milih stylenya juga bisa di sini, aturannya ini sudah ada keterangannya, style yang bisa kita pilih. Ini create group antar folder juga bisa. Nah, sampai sini ya, bisa. Saya langsung praktekkan menggunakan mendelay desktop. Saya buka yang nah ini. Saya buat kosong nih ya. Tapi teman-teman buka dulu mendelaynya. Atau saya share screen di mendelay dulu aja. Share screen. Nah, ini adalah tampilan mendelaynya. Ini saya sudah ada banyak file ya, sampai 1065 file PDF di sini. Nah, caranya di sini adalah kita buat folder-folder. Ya tergantung teman-teman, kalau nggak mau buat folder ya nggak masalah. Cuman di sini adalah bisa seperti apa namanya, cara kerja kita yang kemudian sama seperti di device komputer kita. Ada banyak folder yang bisa kita buat. Di sini saya kelompokkan, misalkan ada climate change, saya menulis artikel gitu ya, kemudian citasi yang saya butuhkan, sumber-sumber teori-teori atau sumber-sumber penelitian saya taruh di sini semua, tergantung dari topik penelitian yang saya punyai. Saya kelompokkan sendiri-sendiri. Nah, caranya adalah di sini ada create folder. Teman-teman tinggal create foldernya, kemudian pilih coba atau apa, ketik apa gitu ya, terserah nanti teman-teman folder ini tentang apa, misalkan tentang penelitian di TP misalkan ya, klik aja penelitian itu. Saya contohkan coba nih, otomatis nanti dicoba ini nggak ada file sama sekali. Ini yang pertama menggunakan mendelay desktop, maka di sini kosong. Caranya adalah kita add ini. Oh ya, terlebih dahulu pastikan di tools teman-teman ini sudah install Word plugin-nya. Ini kalau tandanya uninstall berarti sudah saya install. Kalau tandanya masih tulisannya install Microsoft Word, itu perlu teman-teman klik. Nanti akan link ke Microsoft Word teman-teman semua. Sudah dilakukan? Posisinya bagaimana? Sudah uninstall. Nanti saya coba, teman-teman ada yang mewakili satu yang share screen ya. Kita coba bersama. Ini sudah? Posisi ini sudah ya? Sudah uninstall? Masih disuruh install. Iya, diklik ya. Oh iya, kalau ada tulisannya install, klik ya, klik install. Kemudian kalau sudah, tandanya adalah nanti uninstall seperti ini. Sampai sini sudah ya dipahami. Setelah ini praktek, nanti ada perwakilan dari teman-teman satu gitu ya. Kalau sudah, berarti sudah, ini tinggal kita masukkan PDF, file PDF di sini. Nah, caranya ya kita cari artikel penelitian ataukah buku e-book gitu ya yang bentuk PDF, kita masukkan ke dalam sini. Saya contohkan caranya adalah add ini. Add, tambahkan, saya contoh
Kan ini ada beberapa. Kebetulan saya buka langsung ada di sini. Loading, masih lama sih. Nah, contohnya ini contoh saja nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 artikel yang nanti saya sitasi. Saya rujuk ke dalam tulisan saya sebagai pendukung penelitian saya. Ini sudah. Nah, bagaimana kalau tipe lain? Bukan artikel atau buku atau bukan artikel misalkan. Misalkan saya mau tulis buku atau ke berita koran atau ke apa itu bagaimana? Nah, caranya di sini add ini. Add, kemudian add entry manually. Nah, kemudian ada tipenya ini. Bisa diikuti ya. Saya ulangi lagi. Add yang tanda ke bawah ini, add entry manually ini. Tipenya bisa kita pilih tipe book, book section, case, komputer, program, film, jurnal, artikel, koran nih, misalkan newspaper, paten, dan seterusnya. Tesis juga bisa ditulis dari sini. Misalnya nih apa ya? Buku nih, book. Saya atau newspaper nih, misalkan. Nih, tulis. Judulnya tentang apa misalkan? Atau buku juga bisa. Buku tentang apa ya? Pengolahan limbah misalkan. Limbah plastik. Autornya misalnya Bu Frita Amro ini. Dan tahunnya adalah tahun 2020 nih bukunya terbitnya. Kita tulis manual. Nah, kalau di sini kita tulis manual. Kalau yang tadi, misalkan yang PDF tadi sudah ada, itu nggak perlu kita tulis manual. Kita tinggal cross check aja, benar atau enggaknya. Ini saya contohkan, misalkan bentuk buku, maka halamannya 1 sampai 100 misalkan. Dibuat di Malang, misalnya. Publishernya adalah UMN Press. Misalnya. Terus tinggal kita save. Nanti otomatis di sini keluar. Coba teman-teman amati yang di sebelah kanan ini. Ini adalah detailsnya. Bisa kita lihat dari artikel yang saya masukkan tadi. Di sini sudah secara otomatis, teman-teman nggak usah nulis lagi, itu sudah otomatis ada di sini. Ini judulnya. Ini adalah autorsnya. Ini jurnalnya, terbit tahun 2020, volumenya 82, Januari, batch-nya ini. Nih, semua ada. Abstraknya sudah otomatis, kemudian publisher-nya ada Elsevier. Ini adalah otomatis, langsung muncul semuanya ini. Teman-teman coba aja setelah ini. Kalau sudah muncul, nah biasanya kalau format di artikel itu, hurufnya adalah judulnya adalah besar kecil. Jadi apa namanya ya? Besar di setiap kata, apa ya istilahnya? Ya pokoknya di setiap kata ini besar, harusnya besar. Ini harus kita edit manual kalau masih salah seperti ini. B-nya besar, C-nya besar. Nah, kita harus merapikan dulu di dalam Mendeley ini. Kalau sudah rapi, nanti tersimpan otomatis, yang kapanpun teman-teman mau mensitasi ini, tulisannya sudah rapi. Gitu. Kita harus rapikan kalau masih belum rapi. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kita merapikan database kita di Mendeley terlebih dahulu, sudah sesuai kaidah penulisan atau tidak. Ada yang, karena gini, ada yang artikel sudah standar, ada yang artikel belum terstandar. Jadi artikel-artikel yang sudah terstandar, misalkan bereputasi, sudah bagus gitu ya, biasanya nggak perlu teman-teman edit, itu sudah bagus tampilannya. Kecuali kalau teman-teman downloadnya ke artikel-artikel yang abal-abal ya, sehingga tulisannya nanti belum sesuai standar, maka perlu teman-teman rapikan. Bisa dipahami ya?
Sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa ya. Nah, ini Bu Frita juga ada nih, misalkan tulisan beliau ini juga demikian. Ada 8 yang sudah saya masukkan di dalam sini. Nah, langkah berikutnya saya coba masuk ke dalam Word. Nah, ini contohnya. Kita arahkan menunya di references. Kemudian misalkan saya menulis pengolahan limbah plastik, dan seterusnya seperti itu. Dan ini ada, ini menurut Bu Vita misalkan adalah proses apa gitu ya misalkan. Kemudian kita insert citasinya di sini, insert citation. Kemudian bisa diketik judulnya dari yang buku tersebut ataukah namanya. Nah, ini sudah kedeteksi Bu Frita. Kita klik langsung di klik kiri. Nah, kemudian langsung muncul seperti ini, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sejenak. Nah, ini secara otomatis langsung seperti ini. Ini titik misalkan. Kemudian tulis lagi, ini menurut siapa lagi. Nah, saya contohkan asal nih ya. Menurut, saya klik kiri. Dua nih misalkan, baru 2. Saya tulis lagi. Ternyata menurut si ini seperti ini. Saya masuk ke reference lagi. Kemudian saya pilih yang ini, misalkan klik kiri. Kemudian klik lagi OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini otomatis. Ini menggunakan mendelay, nanti ini akan terlihat blok seperti ini. Ini saya mensitasi merujuk tulisan orang-orang ini. Ada 3 orang. Ini dari tulisan di hasil dan pembahasan. Kemudian di pustaka, daftar pustaka, tinggal kita tulis saja di paling bawah nih, misalkan daftar pustaka. Nah, kita arahkan di sini kursor kita, kemudian ke referensi sama. Kalau mau insert citasi ya di sini ya. Kalau mau di insert daftar pustaka, tinggal klik ini saja. Langsung selesai. Insert bibliografi. Nah, langsung otomatis akan tertulis seperti ini. Teman-teman nggak usah ngetik satu-satu lagi. Dan tingkat akurasinya ya benar 100% ini. Kecuali yang nanti yang kurang sesuai, teman-teman rapikan di mendelainya. Nah, ini sudah sesuai kaidah penulisan yang dengan standar ini, stylenya. Nah, kalau kita mau merubah style, kita tinggal pilih saja di sini stylenya, mau Harvard atau Vancouver dan seterusnya. Misalkan Harvard nih, ini kan nama terus tahunnya di dalam kurung. Nah, ini kalau saya coba style lain, Harvard nih, maka akan berubah seperti ini. Atau tampilan lain, saya coba yang ekstrim nih, Vancouver. Ini tampilan Vancouver seperti ini. Ini tidak ada nama, cuma nomor saja. Nah, tapi secara otomatis akan berubah sendiri, tetap di sini 1, 2, 3 seperti ini. Ada banyak style yang bisa kita gunakan di sini, tergantung dari ketentuan. Umumnya yang ini apa ini? American Psychological Association. Akan berubah lagi mengikuti. Bisa dipahami sampai sini? Kelas D? Bisa ya. Ini yang mendelay desktop. Kita lanjutkan yang mendelay web di minggu depan ya, karena ini sudah masuk jadwal jam di kelas C, sudah jam 8.41. Jadi untuk kelas D saya akhiri terlebih dahulu.